Selamat datang di SD Montessori atau yang juga dikenal sebagai Yogyakarta Montessori Elementary School. Perkenalkan, saya Natalia Kristiani, Kepala Sekolah dari SD Montessori. SD Montessori adalah sekolah Montessori bilingual yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik. Sekolah kami memiliki visi, mandiri, dinamis, berkarakter, dan menghargai setiap potensi. Mungkin kita masih ingat ungkapan yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat Benjamin Franklin. Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. Kata-kata tersebut memiliki makna yang sangat dalam pembelajaran. Lalu, seperti apakah pembelajaran yang seharusnya? Mari kita simak. Ketika kita menyenangi apa yang kita lakukan, maka kita akan melakukan pekerjaan atau hal tersebut dengan sebaik mungkin. Tidak semestinya seorang anak tidak menyukai sekolah, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga seorang anak tidak menyukai belajar? Padahal, seorang anak memiliki kecenderungan untuk menjadi pembelajar dan memiliki rasa ingin tahu dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Faktor yang mendasar adalah apakah kita sudah menjadikan setiap anak atau murid sebagai subjek dan individu yang spesial dalam belajar. Sudahkah kita melihat bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik dan berharga? Mereka memerlukan pendampingan untuk mengeksplorasi dunia di sekitar mereka, karena ada begitu banyak hal menakjubkan di dalamnya. Kita perlu melihat ke dalam diri setiap anak dan berupaya menemukan cara untuk mencapai potensinya dalam kehidupan. Ketika kita mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan seorang anak, maka hal itu serupa dengan hadiah yang kita terima. Ada begitu banyak kepuasan yang kita dapatkan dari mengamati dan mengenali seorang anak. Dan ketika melakukan hal tersebut, kita sedang berupaya untuk menumbuh kembangkan kemandiriannya, baik kemandirian intelektual, kemandirian spiritual, kemandirian sosial, dan emosional. Kita bisa melihat adanya rasa cinta akan belajar, bahwa belajar bukanlah suatu tugas atau kewajiban, melainkan sebagai sebuah kecintaan dan petualangan. Dan itulah menjadi tujuan kita. Kita ingin anak kita cinta belajar, karena memang itulah yang seharusnya. Kebebasan dalam belajar menjadi sesuatu yang penting dilakukan, agar anak menjadi pembelajar seumur hidup. Beri anak-anak kebebasan untuk memilih aktivitas pembelajaran, waktu untuk menemukan pemahaman, dan mempraktikkan keterampilan berdasarkan pemahaman, sehingga mereka dapat melakukannya secara mandiri. Tentu saja kebebasan tersebut memiliki batasan. Sebagai contoh, ketika kita memberikan anak keleluasaan untuk bergerak dan memilih materi yang diinginkan dalam kelas. Batasannya adalah mereka harus bisa menghormati orang lain dengan cara berjalan dengan pelan, tidak mengganggu teman yang sedang bekerja, berbicara pelan, dan menggunakan peralatan dengan teratur. Pendidikan seharusnya memberikan fleksibilitas kepada murid dalam berproses. Dan peran guru adalah dengan memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan konsep Tuturi Handayani. Guru memberikan pilihan dan pandangan, mengamati, mendampingi, mengayomi, mendorong, dan memberi bimbingan saat diperlukan. Guru perlu memberi kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan belajar secara mandiri, sehingga anak dapat mengarahkan diri dan melakukan evaluasi atas pilihan yang mereka ambil. Anak-anak pada rentang usia 6 sampai dengan 12 tahun akan belajar lebih optimal jika menggunakan media pembelajaran yang berbasis sensorial, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Selain itu, mereka juga belajar dari interaksi sosial. Pembelajaran yang bersifat eksploratif, discovery yang menghargai keunikan, keberagaman, dan kreativitas anak, sehingga memotivasi anak untuk belajar sesuai perkembangan intelektualnya, baik kognisi dan afeksi. Esensi dari pendidikan anak adalah mampu melihat seorang anak secara utuh. Apapun metode pendidikan yang kita berikan kepada mereka, pastikan bahwa kita mampu membantu mereka untuk memahami dunia di mana mereka berada dan peran mereka di dalamnya, baik untuk sekarang maupun di masa depan. Berikan kesempatan kepada setiap anak untuk menyadari potensi yang mereka miliki, dorong kepercayaan diri, harga diri, pencapaian, dan nilai diri mereka. Setiap anak memiliki potensi yang dibawa sejak lahir. Seperti sebatang pohon, potensi tersebut terkandung di dalam biji. Semakin kita memperhatikan dan memberikan kebutuhan bagi biji tersebut, maka semakin kuat dan indah pula pohon itu akan bertumbuh nantinya. Setiap anak adalah pribadi yang unik dan begitu pula dengan pendekatan yang kita lakukan.
saya tidak hanya bicara anak saya yang kecil, tapi karena gini, keberhasilan atau manfaat dari pendidikan itu biasanya bisa dirasakan setelah 10 tahun ke atas. Oleh karena itu, saya mengukurnya dari anak saya yang sekitar tahun 2009 itu sudah mulai masuk di Bambini, tadinya di toddler sampai kemudian terus ke sekolah SD di JMS. Yang paling utama yang saya rasakan adalah ketika anak-anak saya mandiri, secara karakter mereka itu punya karakter sendiri. Jadi mereka percaya diri, mereka yakin kalau seandainya mereka benar, mereka akan sangat yakin dan mereka berani mengemukakan pendapatnya. Itu yang jelas paling menonjol sebenarnya, dan itu satu perubahan. Kalau anak saya yang kecil, dia itu mungkin lebih awalnya tidak terlalu talkatif ya, jadi lebih pendiam, kurang percaya diri. Tapi setelah di JMS dia kemudian berani mengekspresikan dirinya. Itu yang salah satu perubahan yang paling menonjol. Saya merasa metode Montessori itu pas untuk anak-anak saya, sehingga mereka bisa seperti saat inilah. Anak saya yang besar sudah SMA, dan di sana dia termasuk salah satu anak yang paling menonjol karakternya. Dan saya yakin keberhasilan itu dibangun dari dasar. Artinya ketika dia dibangun dari SD di sini. Ketika SMP dia menjadi ketua OSIS. Ketika SMA dia memegang jabatan-jabatan strategis di organisasi. Dan ya itu semua fondasinya dari SD.